Puspa, Pitaloka sekarang menjadi seorang Inye. Dan kau tahu kan, suami kau seorang manusia harimau. Kenapa kau tidak memahami juga? Iya, Bang. Tapi kenapa secepat ini, Bang? Puspa, mungkin proses keingetan Pitaloka masih belum sempurna. Sampai kapan, Atu? Abang, cepat Abang lakukan sesuatu, Bang. Kalau nanti Pita mau makan bagaimana, Bang? Bagaimana caranya saya memberi dia makan? Kalau Pita mau tidur, bagaimana, Bang? Kalau saya rindu ngobrol sama dia, bagaimana? Bagaimana, Bang? Bu Puspa, saya juga sangat ingin sekali masalah ini cepat selesai dan Pitaloka kembali menjadi manusia. Iya benar. Dan kami para Inye akan berusaha memecahkan masalah ini dan mencari jalan keluar. Ibu yang sabar ya. Mau tidak mau, kita memang harus menerima hal seperti ini. Puspa, benar. Apa yang dikatakan Nina itu? Dato' Abu, sebaiknya kau istirahat. Bawa Pitaloka masuk ke dalam. Iya, Datuk. Maaf, Bu Puspa. Tolong percayakan kepada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat Pitaloka kembali menjadi manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumara, aku masih mengkhawatirkan Karina. Apakah tidak sebaiknya kita susul dia? Aku takut terjadi sesuatu dengan Limbubu dan juga Karina. Menurut saya jangan, Ayah. Karina bersama Limbubu dan insya Allah Karina dan Limbubu akan aman. Dan kalau terjadi sesuatu, Limbubu akan secepatnya mengabarkan kepada saya. Ya sudah kalau begitu. Bang, Rati, Cempaka. Rati, Cempaka. Alhamdulillah. Aku masih bisa melihat senyum mereka lagi. Ya sudah, Ayah, Ibu, Cempaka, saya pamit dulu pulang. Iya, Mara. Hati-hati di jalan ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang itu dari mana saja sih, Bang? Kok perginya lama sekali? Iya Atu, Cempaka takut tidak ada Atu. Tadi juga Atu mencari kalian. Mencari kami. Pokoknya Atu senang sekali bisa melihat kalian berdua. Sepertinya Abang terlihat lelah sekali. Bagaimana kalau Rati buatkan makan siang ya? Rati, aku minta maaf. Aku tidak bisa masuk dulu. Aku harus pergi lagi karena aku harus memeriksa warga Kumayan yang lain. Abang itu baru saja tiba. Kok sudah mau pergi lagi? Aku minta maaf, tapi ini tidak akan lama. Begitu aku tahu warga Kumayan baik-baik saja, aku akan segera pulang. Abang pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bang. Ya. Saya harus menemukan cara di dalam kitab 7 ini agar Pitaloka bisa kembali lagi menjadi manusia. Proses penyempurnaan Inye. Proses.
Proses. Rasanya sangat sulit sekali mendapatkan petunjuk di kitab 7 ini jika tanpa kehadiran Pitaloka. Apa ini karena saya terlalu merindukan Pitaloka? Merindukan kehadiran dia di sini. Merindukan sikap dia, celotehannya dia. Dan kalau ada Pitaloka di sini, pasti dia selalu bertanya kepada saya, ini apa Pamara? Dan ini apa Pamara? Itu yang selalu dia tanyakan kepada saya. Mana caranya? Pita, sudah Pita, cukup. Jangan bercanda seperti itu sama saya, Pita. Jangan bercanda kayak gitu lagi sama saya. Aduh, kamu benar-benar membuat saya kaget, tahu. Kedatangan kamu benar-benar membuat saya kaget. Dan sebenarnya apa yang bawa kamu datang ke sini? Apa karena kamu merindukan saya juga? Apa? Jadi kamu sebenarnya kangen juga ya sama saya. Tapi kan kita baru saja bertemu tadi. Apa kamu nggak takut nanti kalau ibu atau ayah kamu mencari kamu atau mengkhawatirkan kamu? Ya sudah, kamu di sini saja ya, temani saya. Sekarang saya lagi membaca kitab 7 tentang penyempurnaan ilmu ini agar kamu bisa berubah lagi menjadi manusia. Ya. Sudah Pita, sudah. Kamu jangan bercanda gitu sama saya. Saya lagi serius nih membaca kitab 7 buat kamu. Sudahlah Pita. Apa yang saya lakukan ini demi kamu kok. Pergi kemana Pitaloka? Tapi nanti juga Pitaloka pasti kesini. Tapi sebelum Pitaloka kembali ke sini lagi, saya harus mendapatkan solusinya agar Pitaloka bisa kembali menjadi manusia. Saya ketiduran. Di mana Karina? Kau. Di mana Karina? Untuk apa kamu mencarinya? Di mana dia? Jawab dulu pertanyaanku. Untuk apa kamu mencari Karina? Lagi pula, sedang apa kamu di sini? Ini wilayahku. Cepat kau katakan. Di mana Karina? Atau saya akan menghabisi kau. Langkahi dulu mayatku. Mati kau banteng. Jangan pernah permainkan saya lagi. Sekarang kau katakan di mana Karina? Karina bukan punyamu.
Karina itu milikku. Di saat seperti ini, kau masih bisa juga bicara macam itu ya? Hati kau sekarang banteng. Ki Banteng, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Karina. Ya. Kenapa kau menyerang saya, Karina? Ikut saya. Lepaskan aku! Aku tidak mau ikut sama kamu. Hei, ini. Jangan kasar pada Karina. Karina, kau harus ikut saya. Kita harus bicara, Karina. Tidak mau! Dasar kamu itu pengganggu! Ya! Dasar kamu payah. Karina. Karina, kita harus buang dia ke jurang. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan ganggu kita. Baik. Ayo, Karina. Hei, ini lemah. Berani sekali kamu mengancam aku tadi. Sekarang lihat, siapa yang akan mati? Sekarang parasit itu sudah hilang. Apa kamu senang, Karina? Tentu saja aku sangat senang, Ki Banteng. Aduh, petunjuknya belum saya temukan juga. Dan konsentrasi saya terpecah belah. Karena saya terus-menerus memikirkan Pitaloka. Kemana Pitaloka pergi? Kenapa sampai sekarang dia belum kembali juga? Apa jangan-jangan dia balik ke rumahnya? Atau dia marah sama saya? Karena saya sendiri tidak menanggapi dia. Daripada menunggu yang tidak pasti, mendingan saya pulang saja. Gumara, ada apa? Marah? Apa Pitaloka ada di dalam rumah? Puspa, tadi Pitaloka kan di dalam kamarnya. Iya, tadi saya yang mengantar dia ke kamar, Bang. Kenapa, Marah? Tapi apa Pitaloka sudah berpamitan kepada Bu Puspa dan juga Tuk Abu kalau dia keluar dari rumah? Tunggu sebentar. Marah, apa kau bertemu dengan Pitaloka di luar? Iya, Datuk. Tadi saya sempat bertemu dengan Pitaloka di luar. Bahkan dia sempat mengajak bercanda saya. Lalu tidak lama dia pergi begitu saja meninggalkan saya. Bang, kita tidak ada di kamarnya, Bang. Apa kau sudah bertanya pada Nina? Iya, saya sudah menanyakan pada Nina, tapi Nina juga tidak tahu. Tadi Nina sedang tidur dan mungkin dia tidak menyadari kepergian Pitaloka, Bang. Aduh, kemana anak itu pergi? Maaf, Datuk. Tapi situasi ini sangat berbahaya untuk Pitaloka. Pitaloka tidak boleh pergi sendirian. Karena banyak sekali pendekar yang jahat mengincar Pitaloka. Seperti Gora dan juga Putra Kumbang. Bang, cepat abang cari Pitaloka, Bang. Iya, Puspa, iya. Maaf, Datuk. Biar saya saja. Saya akan mencari Pitaloka sampai ketemu. Saya permisi. Terima kasih. Pitaloka, kendalikanlah diri kamu. Kamu pasti bisa.
Pitaloka, konsentrasi, fokus. Ayo Pita, kamu pasti bisa. Pitaloka, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah menjadi manusia lagi. Kamu hanya perlu berkonsentrasi. Ayo, coba sekali lagi. Mana kau Pitaloka? Tolong jangan buat saya khawatir. Belum selesai masalah kamu. Sekarang kamu sudah pergi meninggalkan saya tanpa kabar. Ayo, coba sekali lagi. Itu seperti suara Datu Sanca dan Ayo Pita, kamu pasti bisa. Coba sekali lagi Pita. Pitaloka. Pitaloka, ingat. Ingat Pitaloka. Pada saat kau melompat tinggi, konsentrasilah. Fokus. Kamu pasti bisa melakukannya. Ayo. Pitaloka. Kamu bersabarlah Pitaloka. Kamu pasti bisa berubah menjadi manusia lagi. Sabar. Sabarlah Pitaloka. Pantas saja dia tidak kembali. Tapi mengapa Pitaloka lebih memilih ketemu dengan dia daripada datang untuk menemui saya? Ini tidak boleh dibiarkan. Saya harus menghentikannya. Kamu tenang saja Pita. Kita pasti akan mencari jalan keluar dari sini. Datu Sanca, saya mau kau jauhi Pitaloka sekarang. Kumara, ada apa kau datang ke sini dan tiba-tiba bilang aku harus menjauhi Pitaloka? Kamu tidak sadar apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kamu lakukan itu tidak pantas. Bicara apa kau, Kumara? Kamu sudah membawa pergi Pitaloka dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan kamu tahu sendiri, kondisi Pitaloka sekarang sedang menyedihkan. Kumara, jangan salah sangka. Tidak salah sangka bagaimana? Kamu sudah mau pergi Pitaloka tanpa izin dari orang tua dia. Kumara, aku sudah katakan. Pitaloka datang ke sini dengan keinginan dia sendiri. Mungkin dia merasa lebih nyaman bersamaku. Mungkin. Itu tidak mungkin. Tadi Pitaloka sempat bertemu dengan saya. Dan kami berdua bercanda. Lalu dia pergi begitu saja. Dan saya yakin, dia pergi bukan untuk menemui kamu. Terserah kamu percaya atau tidak, Kumara. Tapi jelas terlihat
Pitaloka lebih nyaman bersamaku di sini dibandingkan bersama kau. Jangan pernah kau memancing amarah saya. Kau seharusnya bisa mengakui itu, Kumara. Pitaloka, apa yang sudah terjadi sama kamu? Kamu marah sama saya. Cepat katakan, Pita. Oh, ternyata sudah jelas terlihat. Pita sudah nyaman bersamaku di sini dan sekarang dia tidak ingin kau ada di sini, Kumara. Diam kau, saya tidak bicara sama kau. Cukup. Pita, tolong jawab. Ayo kita pulang sekarang. Ayah dan ibu kamu sangat mengkhawatirkan kondisi kamu. Pita. Tidak, ini tidak mungkin. Kumara, sudahlah. Sebaiknya kau tinggalkan saja kami. Apa yang sudah kau lakukan kepada Pitaloka? Pasti kau menggunakan cara licik untuk mempengaruhi pikiran Pitaloka. Cara licik, Kumara, tolonglah. Jangan sembarangan menuduh aku tidak melakukan apa-apa. Maju, hadapi saya. Kau menantangku bertarung. Maju, jangan banyak bicara. Kumara, kamu ini lucu sekali. Kamu tetap seperti anak-anak. Seharusnya kau bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan cara dewasa. Saya bilang maju cepat. Aku tidak akan melayani bertarung melawan kamu. Apalagi hanya masalah sepele. Ini bukan masalah sepele, ini masalah harga diri. Oh, harga diri. Baiklah, jika ini masalah harga diri, silakan kamu pukul dimanapun yang kamu mau. Aku tidak akan melawan. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Kepuasan dari merusak hubungan kita berdua. Iya. Kumara, kamu harus sadar satu hal terlebih dahulu. Apapun yang Pitaloka lakukan itu semua keinginan dia sendiri. Dan dalam urusan cinta, kamu juga harus belajar menghargai keputusan orang yang kamu cintai. Dan ingat, cinta sejati sesungguhnya di saat kita bahagia melihat orang yang kita cintai juga bahagia. Walaupun dia harus bersama orang lain. Pitaloka, ayo kita pergi dari sini. Kamu lihat ibu-ibu yang berkumpul menggendong bayi-bayi itu, Karina? Ya, aku melihatnya Ki Banteng. Ternyata di desa ini banyak bayi juga ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku harus menculik bayi-bayi itu kan. Iya, Karina. Dan asal kamu tahu, di desa ini dipenuhi oleh banyak bayi-bayi yang berotak cerdas. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan situasi ini. Baiklah. Tapi untuk malam ini, berapa banyak bayi yang harus aku culik? Malam ini minimal 3. Dan kamu jangan takut, Karina. Setelah kamu mendapatkan bayi-bayi itu, aku akan bantu ritual untuk memaksimalkan ilmu inyek kamu nanti. Aku sudah lama mengincar mereka, Karina. Aku bahkan sudah tandai rumah mereka dengan silang merah. Jadi,
kamu tinggal cari tanda itu. Dan kamu culik bayi-bayinya. Mengerti? Mengerti. Kamu tenang saja. Kalau untuk masalah culik-menculik, kamu tinggal serahkan padaku. Bagus, Karina. Kamu memang gadis yang bisa diandalkan. Om Prince, ayo gambreng. Kamu jaga, ayo kejar aku. Ayo kejar, kejar. Apa yang harus saya lakukan? Kemana sebenarnya hatimu berpihak, Pitaloka? Kau tahu, kamu adalah kekasihku. Tapi kenapa kau biarkan dirimu dekat dengan pria brengsek seperti dia? Tetaplah di situ, Kumara. Tetaplah kebersamaan kami berdua. Aku akan buktikan siapa di antara kita yang pantas memiliki Pitaloka. Aku senang sekali bisa bersama kamu. Aku harap kita bisa meluangkan waktu seperti ini lebih lama. Menurut Pita, apa tidak sebaiknya sekarang ini kita bicarakan mengenai perubahan wujud Pita menjadi ini pada para datuk? Pita, sudahlah. Tolong kamu jangan nambah masalah baru lagi. Lalu sampai kapan kita menyembunyikan masalah seperti ini, Pak? Kalaupun kamu ingin membicarakan masalah ini, kau bicarakan terlebih dahulu terhadap ayah kamu, jangan kepada yang lainnya. Kau milik saya, Pita. Kau tidak boleh meninggalkan saya begitu saja. Saya harus menemui mereka. Saya akan menanyakan yang sebenarnya di mana posisi saya. Jauhlah dari dia. Kau jangan pernah berpikir untuk bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Gumara, ternyata kau tidak mudah menyerah juga ya. Tidak ada kata menyerah dalam kamu saya. Dan saya tidak akan segan-segan untuk bertindak lebih keras. Mengganggu hubungan saya dengan Pitaloka. Ayo Pita, kita pulang. Pitaloka, ayo kita pulang. Orang tua kamu mengajarkan kamu. Ayo Pita. Gumara, ternyata kau begitu egois. Apa kau bilang? Saya egois. Kamu yang telah menggunakan Pitaloka. Sehingga Pitaloka tunduk sama kamu. Dan dia menentang kepada saya. Tidak kusangka. Ternyata Inye Ketujuh mempunyai pemikiran yang begitu dangkal dan hati yang begitu busuk. Gumara, sudahlah. Jangan menuduh aku seperti itu. Aku pikir dengan kitab 7 yang kau miliki, derajatmu, akhlakmu bisa lebih baik dariku. Ternyata aku salah menduganya. Kau benar-benar keterlaluan. Sudah cukup, Gumara. Hentikan. Sampai kapanpun, aku tidak akan melayani bertarung bersama kamu. Seharusnya kamu bisa lebih dewasa. Tapi sudahlah. Kali ini aku yang akan mengalah.
kita akhiri perdebatan kita. Cukup sampai di sini hari ini. Aku akan pergi. Pitaloka, maaf. Aku harus pergi. Satu hal lagi, Gumara. Tolong, bahagiakanlah Pitaloka. Jangan sakiti dia. Perlakukan dia seperti wanita. Diam kau, ular sanca! Kau tidak perlu mengajari saya. Sekarang kau pergi jauh-jauh dari hadapan saya. Jangan khawatir, Pitaloka. Saya akan berusaha untuk mendapatkan cara agar kau bisa kembali lagi menjadi manusia. Saya janji. Gumara, baru saja saya menyusul kalian. Ada apa, Gumara? Kenapa kamu kelihatannya sedih sekali? Tidak ada apa-apa kok, Bu. Sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Baiklah, Gumara. Hati-hati ya. Ya. Maaf, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Untuk sementara Pitaloka jangan dibiarkan keluar oleh siapapun. Memangnya kenapa, Gumara? Karena kondisi emosi Pitaloka belum stabil setelah dia berubah menjadi harimau. Dan itu sangat berbahaya bagi musuh Pitaloka. Baiklah, pesanmu akan ibu sampaikan ke Atu Karu. Satu lagi. Jika Datu Sanca nanti datang ke sini untuk menemui Pitaloka, meskipun hanya untuk tatapan muka, tolong Ibu, tolong jangan pernah pertemukan Datu Sanca dengan Pitaloka. Ada apa, Gumara? Kenapa Datuk Sanca tidak boleh bertemu dengan Pitaloka? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi ini semua demi kebaikan Pitaloka jika Ibu mau mengikuti apa yang saya bicarakan. Baik, Gumara. Sudah, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Gumara. Pita, sampai kapan keadaanmu akan seperti ini, Nak? Jujur, Ibu sedih sekali melihat keadaan kamu. Ibu tidak sanggup, Nak. Pita, Ibu ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu harus kuat ya, Nak. Ibu, Ibu jangan menangis lagi. Jangan membuat Pitaloka gelisah seperti ini. Nina, Ibu tidak tega melihat Pitaloka. Ibu ingin melihat dia dalam wujud yang asli, Nak. Wujud seperti yang semula. Iya, Nina mengerti, Bu. Untuk sekarang, kita berdoa saja untuk Pitaloka. Ya, sudah, jangan menangis lagi, Bu. Pita, kita kembali ke rumah ya, Nak.
saya bisa berada dalam jurang. Dasar kamu pai. Saya baru ingat kalau saya pingsan karena diserang Karina tadi. Apa jangan-jangan mereka berdua juga yang telah melempar saya ke dalam jurang ini? Karina, saya tidak menyangka kau setega ini pada saya. Karina, saya tidak menyangka kau setega ini sama saya. Saya yakin kau pasti ikut andil dalam melempar saya ke jurang ini. Mungkin memang benar kalau saya memang harus melupakan Karina untuk selamanya. Kau hanya memberikan saya harapan palsu, Karina. Sementara saya selalu berharap pada kau. Namun hasilnya selalu nihil. Ki Banteng, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Karina. Sepertinya saya memang harus melupakan Karina. Kau sudah terlalu banyak menyakiti hati saya, Karina. Saya berjanji, mulai detik ini saya akan berhenti mencintai kau, Karina. Saya tidak ingin hati saya ini selalu disakiti oleh kau, Karina. Saya harus pulang ke Kumayan, tapi nampaknya tebing jurang ini sangat curam. Tapi saya harus berusaha.
Kau harus pergi dari pikiran saya, Karina. Kau harus pergi dari pikiran saya. Aku harus bisa memulihkan staminaku kembali. Tenagaku terkuras habis akibat ilmu ilusi yang aku ciptakan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi kau, Malang? Sudah lumayan. Ilmu ilusi yang aku ciptakan cukup menguras tenaga. Ya, ilmu kau sekarang sudah berkembang begitu cepat. Kau sangat hebat sekarang. Jangan menghiburku seperti itu, Gumara. Kau lihat sendiri kan? Aku melemah. Tenagaku habis dimakan oleh ilmu yang aku ciptakan sendiri. Janganlah kau rendah hati seperti itu. Ilmu ilusi yang kau gunakan itu sangatlah hebat. Dan kalau boleh saya tahu, siapa yang telah mengajari kamu ilmu ilusi tersebut? Aku belajar sendiri, Gumara. Aku membaca kitab 6 ini. Memang, secara kasat mata mungkin kitab 6 ini hanya berisi hubungan antar manusia dengan manusia. Manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan makhluk lainnya. Tapi ternyata kitab 6 ini hanya diciptakan untukku. Mungkin, cuma aku sendiri yang bisa membacanya. Kalau dilihat, kitab ini kosong. Tapi kalau aku sentuh, aku bisa tahu apa isi kitab 6 ini. Jadi bagaimana kau bisa punya penilaian seperti itu? Ya, kitab 6 itu memang berisikan tentang ilusi. Tapi ilmu ilusi yang kau gunakan dalam waktu yang sangat singkat itu adalah ilmu ilusi dalam jumlah skala yang sangat besar. Dan memang benar seperti itu kan? Dan tidak mungkin kau mempelajarinya sendiri. Pasti ada orang lain yang membantu kamu untuk mempelajari ilmu ilusi tersebut. Siapa dia? Apa Datuk Tunggal? Bukan. Lalu siapa? Pendekar yang begitu hebatnya bisa mengajarkan kitab 6 tersebut kepada kamu. Baiklah, Gumara. Aku akui kau memang hebat. Ki Banteng lah yang telah membantuku. Ki Banteng? Apa maksudnya Ki Banteng melakukan itu? Balang, sekarang tolong jelaskan kepada saya. Ceritakan kronologisnya. Bagaimana Ki Banteng bisa bekerja sama dengan kamu untuk membahas ilmu ilusi tersebut? Banyak calon inyek baru bermunculan di Kumayan. Dan mau tidak mau, salah satu di antara kami pasti ada yang mati. Dan ini tiga calon, bahkan mungkin bisa lebih. Terus terang inilah yang membuat pikiranku agak sedikit terganggu akhir-akhir ini, Ki Banteng. Kamu pasti sedang memikirkan cara untuk bisa lolos dari kematian, Moalang. Kau benar, Ki Banteng. Memang tidak ada orang yang tidak mati. Tapi memang sekarang ini aku sedang memikirkan cara. Bagaimana caranya aku bisa menunda kematian yang mungkin tidak seharusnya datang pada aku saat ini. Kamu tenang saja, Alang.
kamu masih punya cara untuk bisa selamat dari kematianmu itu. Apakah benar ada caranya, Ki Banteng? Ya, satu-satunya cara adalah mempelajari jurus ilusi di kitab 6. Karena di dalam kitab itulah sumber segala kekuatan pikiran ada. Aku mewarisi kitab 6 dari ayahku. Kitab 6 itu ada padaku. Bagus kalau begitu. Aku akan bantu kamu mempelajarinya secara maksimal. Kau mau membantuku? Tentu, Alang. Dan mulai sekarang, kamu tidak perlu mencemaskan lagi tentang pergantian Inye itu. Kau ini nampaknya tahu banyak soal pergantian 3 Inye itu. Tapi Ki Banteng, kalau aku boleh lebih tahu lagi tentang pengetahuanmu itu, bagaimana menurutmu tentang 3 calon Inye yang sekarang marak dibicarakan oleh warga Kumayan? Apakah benar ketiga calon Inye itu akan menggantikan posisi kami dalam waktu dekat ini?